Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazabor, gimana kabar kalian? Sehat? Insya Allah sehat. Nah, to the point nih. Ceritanya gue lagi main ke kandang ayam boilernya om gue yang dekat rumah. Gue sih sebenarnya tertarik nih sama sistem pembesaran ayam boiler di tempat om gue ini. Nah, ini kebetulan om gue itu memang peternak ayam boiler dengan kapasitas yang memang besar. Nah, kebetulan juga di rumahnya itu untuk kandang percobaan jika di kandang ini berhasil, nanti akan diterapkan di kandang besarnya yang di daerah Bogor sana. Nah, ditambah juga memang ada juga permintaan dari segenap warga di sekitar yang memang membutuhkan ayam beliau ini. Nah, maka dari itulah gue main. Gue tertariknya karena pertama, kandang yang om gue punya ini nggak bau cuy. Bau sih memang, tapi identik kalau dari jarak 2 meter itu nggak kecium. Tapi kalau memang 1 meter ke kandang itu kecium. Nah, kayak di sini nih. Dia itu memakai aliran udara yang selalu membuang dengan memakai exhaust. Nah, jadi identik perputaran udara selalu berjalan. Nah, kedua, selalu ada namanya pengukur suhu ruangan. Nah, inilah pendingin ruangan yang akan memasuk udara ke kandang. Nah, ini otomatisnya nih. Jadi ketika disetting di angka 30 derajat Celcius, ketika suhunya menaik, dia akan otomatis pendinginnya menyala. Tapi ketika udaranya menurun, maka pemanasnya menyala. Gitulah. Terus ditambah yang gue suka itu adalah mekanisme tempat kandangnya. Lalu tempat kandang yang lebih rapi. Beda, maaf, yang tradisional itu agak agak kumuh. Dan memang minusnya nih, ada minusnya juga, biayanya cuy cukup besar. Nah, kita bahas dulu deh nih. Oh iya, ini ayam boiler umur 13 hari. Udah segede ini cuy. Nah. Oh iya, ini pokoknya ini kayak gini bentuk ini bentuk filtrasinya. Nah, ini ayam yang baru ditaruh di OSI yang baru 13 hari. Tapi 13 hari udah seukuran kayak gini cuy. Wah. Jadi tuh kenapa close house? Yang membedakan close house sama sama tradisional itu, jadi si daya makan ayamnya itu lebih kuat. Nah, ini kandang untuk mengkarantina ketika nanti ada ayam yang terkena penyakit. Bukan ikan aja kan, ayam juga harus dikarantina ketika ada yang sakit. Ginilah contohnya. Nah, ini adalah nama produk om gua nih, ayam boiler non vaksin, non antibiotik. Cara sehat untuk mengkonsumsi ayam. Sadis. Nah, ini kandang untuk pembesarannya. Hari ini tadi kan di kandang kecil sama ayam yang di kandang kecil akan kita masukkan ke kandang besar ini. Kita lihat nih, kita cek. Nah, ini sudah disemprotkan disinfektan agar bakteri dan virus tidak ada di dalam kandang ini. Itu sama, ini memang lebih luas aja karena ini kandang pembesaran cuy. Suka sih kalau ini tuh lebih ke otomatisnya. Kalau tadi masih ada manualnya, jadi air otomatis, pemberian pakan otomatis. Kalau ini belum otomatis, yang di sana, yang di pembesaran yang di Bogor sana udah otomatis. Kalau ini otomatisnya hanya air aja sih. Nah, tuh bagus.
Di sini kebetulan sampai 3 lantai. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Karena kapasitasnya hanya 500 ekor, jadi yang dihidupkan di lantai pertama sama lantai 2 aja. Tapi gue suka sih ini kandang, bersih. Kedua, yang perlu kalian ketahui untuk menjalankan, tetap ya kandangnya tetap ada pendingin udara, tetap sama kayak yang tadi kandang kecil itu. Kedua, kenapa closed house? Karena si kotoran ayam itu lebih mudah dibersihkan. Biasanya om gua selalu membersihkan sehari bisa 2-3 kali, di pagi, siang, sampai sore. Nah, samalah dia ada ventilasi udaranya, pembuangan udara, exhaust-nya. Nah, kayak gini lah bentuknya. Oke, lihat tuh, ini di ujung. Biasanya baunya lebih terasa di ujung kandang, di pembuangan udaranya itu, bau ayamnya, karena kayak gitu deh. Tuh, ini sih, iya makanya gue agak suka ketika gue ke rumah om. Dari kemarin sebenarnya gue mau ngebahas ini, tapi gimana ya, sama tuh ada temperatur udaranya. Lihat, sadis. Ini di pekarangan rumah om gue, di belakang rumah om gue persis. Jadi jika kalian punya lahan yang menurut kalian tidak produktif, coba kalian manfaatkan agar bisa produktif kayak gini. Ya, buat pemasukan tambahan kalian selain ada pekerjaan tetap. Nah, ini bentuk kandang kecil dari luar, dibuatnya dari besi ringan ya. Nah, ini pendingin ruangannya nih. Lihat, pendingin ruangannya kalau dari luar terlihat seperti ini cuy. Kayak apa sih? Kayak radiator mobil gitu gak? Ya gak sih? Iya sih. Iya, kayak radiator mobil gitulah pendingin. Jadi dari atas itu air turun, disedotlah sama exhaust, maka udara akan mendingin. Gitu sistem kerjanya dia. Bagus. Kalau kalian tertarik, nanti saya tanya lanjut ya ke om, berapa biaya yang akan kita keluarkan jika kita membuat kandang seperti ini. Oh ya, by the way, ini ukuran kandang kecilnya kalau nggak salah 2,5 kali 7 ya, 2,5 meter apa 2 meter gitu kali 7. Ini pembuang udara exhaust-nya yang kandang besar kayak gini nih. Nah, besar kan? Ya menurut gue sih lumayan nih harganya. Kenapa ditutupin? Agar si ini nggak masuk lagi sih kotorannya, udaranya. Kayak gitu sih tadi sih nanyanya gitu. Nah, ini setelah dipindahkan nih, ini suasana ayam setelah dipindahkan dari kandang yang kecil kayak gini tuh. Kalau tadi kan yang di kandang kecil kan memang agak padat. Nah, ketika dipindahkan ke kandang pembesaran, ada space si ayam untuk berkembang biak. Nah, makanya cepat besar. Lihat deh, itu cepat mengeluarkan kotoran karena daya makannya selalu ada cuy. Jadi kerjaannya cuma makan, minum, tidur, berak. Makan, minum, tidur, berak. Karena ya ditambah daya nafsu makannya tinggi. Kenapa tinggi? Karena lingkungannya, udaranya sesuai dengan lingkungan yang berada pada habitatnya. Nah, makanya dengan sistem closed house ini panen lebih cepat daripada sistem tradisional yang kalian ketahui, yang kalian udah ketahui gitu ya. Ini air menetes, disedot sama exhaust, lalu udara yang di yang kayak radiator itu tuh keluar. Ini sistem sistem pengudaraannya. 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krek.
Nah, denger gak? Nih lagi ya, lagi biar kalian hitung. Nih lagi kayak gini ya. Ini kalau nggak salah om gue itu ngerakit sendiri karena kalian lihat. Jadi per berapa detik gitu, jadi dikeluarkan udaranya. Tuh. Ya, oh ya, by the way ini om gua ngerakit sendiri. Nah, suhu dalam ruangannya itu 26,4 derajat Celcius di setting sama om gua. Jadi ketika ya suhu di dalam ruangan itu nggak bisa turun, nggak bisa naik. Ketika turun ya pendinginnya keluar, kalau ketika naik pemanasnya keluar. Pokoknya sistem kerjanya begitu deh, kurang lebihnya. Nyaman kan, kandang bersih, pakan bagus, ayam sehat, cepat besar jadinya, cepat kalian panen. Terus oke deh, cukup sekian video dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Kalau memang viewernya bagus, kalau memang kalian bermanfaat, kalian bagus nih, kalau memang bisa di atas 100.000, ya nanti kita kulik lagi bagaimana mengembangkan sistem pembesaran ayam boiler dengan sistem closed house. Bagaimana pembiayaannya, bagaimana modalnya, berapa modalnya, beli DOC-nya di mana, harga DOC-nya berapa, kemana kita belinya, kemana, berapa biaya pakan dalam. Pokoknya nih ditunggu video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video gue, sudah membuang waktu kalian. Sekali lagi terima kasih banget nih. Kalau memang kalian suka silahkan di subscribe. Kalau memang ini video bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian. Bisa juga di like, biar gue termotivasi untuk membuat video lagi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Ipul.